Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami hari ini tentang teori sistem dalam paradigma fakta sosial. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Ahmad Nasrullah, yang kedua Husnul Rohmah, yang ketiga saya sendiri Safira Hadal Fatina, dan yang terakhir adalah Harisma Yogi Oktavia. Masuk pada materi yang pertama, yakni mengenai teori sistem. Teori sistem dipetakan oleh George Rizard pada paradigma fakta sosial. Teori ini dikhususkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai, institusi atau perangkat sosial yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Sistem adalah suatu kesatuan dari elemen fungsi yang beragam dan saling berhubungan membentuk pola yang mapan. Hubungan elemen tersebut adalah hubungan timbal balik atau searah. Misalnya di sini saya ambil contoh masalah Commonwealth yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat atau nilai yang tradisional. Atau lebih spesifiknya jika kita ingin mengetahui misalnya bagaimana nilai-nilai Commonwealth atau dosa mempengaruhi persepsi masyarakat tentang perkawinan antara kedua belah pihak. Sehingga keberadaan suatu fenomena dalam satu aspek mempengaruhi aspek kehidupan sosial lainnya. Dan juga masih banyak lagi sebenarnya masalah sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain yang dapat diselidiki dengan bantuan teori sistem. Pengaruh tersebut selalu dapat diukur dengan daya determinannya, sehingga dapat dilihat dari segi mana pengaruh tersebut menjadi dominan. Oleh karena itu, relevansi metode menjadi sangat penting untuk mengetahui tingkat hubungan tersebut. Dan seperti yang dikemukakan oleh Rizal juga, metode yang digunakan dalam teori sistem operasi adalah metode kuesioner. Metode ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Untuk itu, para sosiolog identik dalam penerapan teorinya ketika penelitian itu menggunakan pendekatan teori kuantitatif. Ini adalah gambar dari seorang Clay dan Niklas adalah orang yang paling rendah dalam mengembangkan teori sistem. Manfaat menggunakan teori sistem menurut Buckley adalah dapat diterapkan pada semua ilmu perilaku dan ilmu sosial, mempunyai beragam level yang dapat diterapkan pada semua skala dari terkecil sampai terbesar dan objektif hingga ke subjektif. Yang ketiga adalah membahas beragam hubungan antara aspek sosial, yang kedua tidak parsial. Yang keempat adalah keseluruhan aspek dipandang dalam konteks proses khususnya terkait dengan jaringan informasi dan komunikasi. Yang kelima adalah bersikap dibaca oleh Mbak Husnul. Ya, terima kasih. Tiga jenis sistem menurut Buckley. Pertukaran informasi, saring kaitan antar bagian, sistem organis, saring kaitan antar bagian, pertukaran informasi. Lanjutkan slide-nya. Lanjutkan dulu. Terus dua pendekatan dalam sistem sosial. Satu digunakan pertumbuhan evolusi dan pertumbuhan sosial. Dua, pendekatan equilibrium digunakan untuk mempelajari keseimbangan masyarakat. Sekian, saya kembalikan kepada Mbak Safira.
lagi pikir. Selanjutnya tentang dua konsep krusial teori sistem. Yang pertama ada entropi atau biasa disebut dengan kecenderungan sistem berhenti bekerja, dan yang kedua adalah entropi atau kecenderungan sistem pada struktur yang lebih besar daripada yang sebelumnya. 4 sistem menurut Talcott Parsons. Yang pertama ada sistem budaya, disebut juga sistem simbolik yang menganalisis suatu arti. Yang kedua ada sistem sosial yang memandang masyarakat berada dalam interaksi berdasarkan peran. Yang ketiga ada sistem kepribadian atau kesatuan yang paling kecil dipelajari adalah individu yang menjadi aktor. Dan yang terakhir ada sistem organisme atau kesatuan yang mendasar pada sistem ini adalah manusia dalam arti biologis dan lingkungan fisik dimanapun manusia itu hidup, juga sistem syaraf yang berkaitan dengan tuntutan motorik dan sistem organ manusia. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 4 pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menjawab pertanyaan dari adik-adik bagaimana tentang tiga
sistem ya, jenis sistem menurut Berkeley. Tadi kan ada 3, yang pertama ada sistem mekanis. Bu Ratna mohon dikoreksi jika jawaban saya salah. Menurut saya sistem mekanis kan ketergantungan kesalingtergantungan antar bagian yang didasarkan pada transfer energi, dan itu biasanya terjadi pada sistem manusia. Dan yang kedua ada sistem organis, itu kan kesalingtergantungan antar bagian yang lebih didasarkan pada pertukaran informasi. Misalnya antara otak dengan alat indera manusia seperti itu. Dan yang terakhir kan ada sistem sosial budaya. Nah, itu kesalingtergantungan yang lebih didasarkan pada pertukaran informasi atau interaksi yang biasa dilakukan oleh manusia. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Nisa tadi, bagaimana konsep entropi ya? Entropi itu adalah kecenderungan yang alamiah dari suatu sistem bergerak maju, kemudian mengalami disorganisasi atau melemah, kemudian mati. Idenya adalah tidak ada sesuatu yang abadi. Manusia tumbuh menjadi dewasa, kemudian mati, setelah mengalami perkembangan dari tahap awal, mengalami diferensiasi, kemudian lembaga bertambah tua, usang, kemudian mati. Sejarah menjelaskan sesuatu itu bergerak, maju, menua, dan kemudian regenerasi dengan adanya lembaga baru. Sekian. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kembalikan kepada Bu Ratna. Oke. Kenapa kelompok ini insecure? Mungkin ada teman yang lain mau bertanya? Ya. Yang satu gimana? Tidak ada Bu soalnya anggotanya. Kenapa? Siapa ada? Ahmad Nasrullah. Nggak ada kabar ya? Enggak, sudah saya WA juga. Baik, ini yakin mau dipindahkan ke saya forum ini? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, dikembalikan ke Bu Ratna saja. Oke. Yakin? Yang lain tidak mau bertanya? Yang lain ada yang mau bertanya? Oke, ya sudah. Kalau memang tidak ada yang bertanya dan sudah cukup diskusinya terkait dengan teori sistem. Saya mau bertanya sebagai pemantik dulu ya, tapi sebelumnya saya buka, tadi saya belum buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedengaran jelas nggak atau lirih? Sangat jelas, Bu. Jelas Bu. Jelas ya. Oke, baik. Oke, slide saya terlihat di layar teman-teman semuanya? Terlihat, Bu. Oke. Sebelum saya masuk jauh ke teori sistem gitu ya, teman-teman pasti sering banget mendengar
kata sistem itu sendiri. Kemudian juga di dalam bacaan-bacaan terutama ilmu sosial gitu, kita seringkali melihat bacaan mengenai sistem gitu. Cuman saya ingin menggali dulu yang ada di bayangan kalian gitu ya, ketika ada kata sistem gitu ya, yang terlintas di kepala kalian pertama kali apa sih, atau tentang apa gitu. Ada yang mau Saya, Bu. Silakan. Susunan, Bu. Kalau mendengar kata sistem, yang ada di benak saya itu adalah sekumpulan gitu. Nah, kalau dalam hal ini bisa sekumpulan elemen. Nah, di mana elemen tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya gitu. Atau saling terkait dan terpadu. Nah, dan sebuah sistem itu harus berjalan atau berkaitan dengan baik agar sebuah tujuan dapat tercapai. Mungkin begitu. Terima kasih. Oke, yang lainnya ada banyak ini tadi yang berargumen di chat. Ada yang bicara mengenai keteraturan, ada yang bicara mengenai keterhubungan gitu ya. Mungkin ada satu yang punya pendapat yang lain, gimana? Oke, silahkan. Oke, baik. Terima kasih ya. Tadi ada Hajril kalau nggak salah ya, dan beberapa teman di sini saya baca kok satu persatu. Oke, sebelum saya lanjut lagi, teman-teman sering mendengar ya kalau di istilah biologi mungkin yang paling banyak menggunakan sistem ini karena secara tatanan memang di ilmu sains itu lebih banyak bicara mengenai sistem, baik di fisika gitu ya, baik di biologi, tapi yang paling banyak dipakai adalah di contoh ini adalah biologi karena memang referensinya Durkheim itu dari biologi. Sering mendengar kata sistem pencernaan. Ada yang dari IPA atau dulu pernah belajar mengenai ini? Sering, Bu. Nah, sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu melibatkan berapa organ? Banyak, Bu. Banyak apa coba sistem pencernaan? Mulut, gigi ya, kerongkongan, oke. Lambung, usus, liur. Oke. sebagainya. Ya, terakhir anus ya. Oke, terakhir anus. Nah, gigi ini adalah organ pertama yang menerima suatu respon gitu ya, suatu keadaan yang masuk di dalam tubuh, ya kan? Kemudian diteruskan dengan organ yang lain, katakanlah adalah lambung, karena kerongkongan adalah jalannya. Lambung ini kemudian kan sudah lumat ya, gigi itu sudah melumat makanan menjadi lembut, tapi tapi masih dalam bentuk remah-remah lah gitu. Terus masuk ke lambung, dibantu dengan asam lambung kita. Jadi asam lambung kita ini adalah zat yang ikut membantu mencerna, melumatkan gitu. Jadi makanya kalau ke teman-teman
menggunakan buah punya zat keasaman, contohnya nanas. Kalau teman-teman parut nanas, masukkan ke dalam daging akan empuk, gitu kan? Ya, sama halnya dengan lambung gitu. Begitu seterusnya, nanti yang ngambil sarinya siapa dan sebagainya, baru kemudian sisanya adalah di anus, dikeluarkan melalui anus. Nah, dari masing-masing organ ini terhubung oleh sebuah tata aturan atau fungsi gitu ya, fungsi yang semua berjalan dari awal sampai akhir seperti itu. Gitu. Itu yang disebut dengan sistem. Jadi bukan hanya sistem pencernaan itu adalah mulut, kemudian lambung, kemudian usus, kemudian anus, sudah, tidak. Tapi bagaimana masing-masing organ itu beroperasi, bagaimana berfungsi. Mulut itu ngapain, setelah itu apa yang dialirkan ke lambung gitu ya, lambung itu ngapain, apa yang dialirkan ke usus, usus itu ngapain, apa yang dialirkan ke anus gitu. Nah, sama halnya dengan masyarakat sebenarnya. Itu prosesnya seperti itu gitu. Itulah kenapa teori sistem ini banyak dipakai atau kiblatnya adalah dari ilmu sains. Sebenarnya istilah paling populernya adalah teori sistem umum ya, atau general system theory. Yang istilah ini sebenarnya dipopulerkan oleh Ludwig von Bertalanffy gitu ya, yang di mana dia adalah ahli biologi. Ya, makanya kenapa Talcott Parsons itu menganggap bahwa masyarakat itu adalah organisme yang hidup, sistem yang hidup. Nah, itu. Tapi tidak hanya begitu saja sebenarnya ketika bicara mengenai teori sistem umum gitu. Menurut Ludwig gitu ya, ilmu-ilmu itu berelasi atau interdisipliner sebenarnya. Dia adalah ilmuwan natural gitu ya, atau science gitu, natural science basicnya. Dan natural science itu kan banyak cabang ilmu. Cuman dia mengatakan bahwa setiap cabang ilmu itu sebenarnya saling punya kesamaan konsep atau bahkan sebenarnya bersinergi. Artinya satu ilmu itu tidak partikular gitu, yang artinya ya sudah fisika, kimia, biologi, enggak. Itulah kenapa kemudian muncul yang namanya obat-obatan farmasi. Dia tidak akan pernah ada ketika dia tidak mencoba mempelajari bagaimana bagian dari organ tubuh dan apa atau zat apa sebenarnya yang bereaksi di dalam tubuh kita. Lalu bagaimana tubuh itu bisa menerima zat tertentu atau tidak menerima zat tertentu. Gitu. Itu perpaduan antara kimia dan biologi. Maka buatlah rekayasa obat untuk bisa masuk ke tubuh. Misalnya nih, kenapa ginjal itu bisa tidak berfungsi gitu, misalnya? Karena ginjal itu merespon zat-zat yang bersifat tertentu ketika dia filter gitu. Dia nggak bisa kemudian memfilter zat-zat yang dengan kandungan tertentu secara berlebihan. Misalnya adalah garam, ya, terutama adalah obat gitu. Kenapa? Karena toksinnya tinggi gitu misalnya. Apalagi dalam jumlah yang banyak gitu, termasuk kadarnya itu di dalam kimia sangat dijelaskan. Maka muncullah farmasi, cabang sintesa dari kedua itu misalnya. Nah, sama halnya sebenarnya dengan di ilmu sosial. Saya tidak katakan ilmu sosial hanya sosiologi, tidak, tapi ada banyak sebenarnya, yaitu ekonomi, psikologi, dan sosiologi. Dalam hal ini dia agak kontradiktif dengan Durkheim ya gitu. Durkheim mengatakan ya ilmu itu sudah punya spesialisasinya, ya, sosiologi, psikologi. Tapi Parsons ini tidak seperti itu. Maka ilmu itu tidak partikular, termasuk dia bagian yang anti partikular dengan ilmu gitu ya. Ilmu tidak bisa memberikan solusi secara tunggal gitu. Dalam hal ini adalah kenapa Parsons gitu. Kenapa Parsons, saya menggunakan contoh Talcott Parsons pertama. Karena kita di sini membahas mengenai fakta sosial ya. Fakta sosial itu adalah teorinya atau paradigma yang dikembangkan oleh Durkheim yang sangat kental dengan struktural
fungsional, walaupun saya katakan fungsionalnya tidak begitu kelihatan. Nah, di Parson ini fungsionalnya kelihatan, strukturnya kelihatan. Bahkan dia punya sistem operasi atau rumus yang bisa dioperasionalkan untuk melihat beberapa fenomena, yaitu tindakan dan juga perubahan sosial. Sehingga dalam hal ini dia sebenarnya lebih representatif ketika membicarakan mengenai teori sistem umum atau teori sistem itu sendiri, gitu ya. Tuh. Yang kedua adalah yang perlu ditekankan di sini, inspirasi Parson gitu ya, terutama bicara mengenai tindakan ya. Dia sebenarnya berasal dari Weber. Dia baca tulisannya Weber. Cuman ya orang membaca, orang berguru itu kan bisa setuju, bisa tidak setuju. Inspirasinya sama, tapi ide dan gagasannya bisa jadi berbeda. Ya kan, ketika dia membaca Weber menjelaskan bahwa tindakan itu ditentukan oleh ide intersubjektif seseorang, inisiatif seseorang, tergantung dari sejauh mana dia menginterpretasikan sesuatu, menerima sesuatu, dan menerjemahkannya melalui tindakan. Jadi ya misalnya, kenapa orang punya etos kerja yang keras gitu? Itu saya rasa, atau menurut Weber rasa, adalah itu bergantung dari interpretif seseorang ketika memaknai bekerja. Dan makna bekerja itu sebenarnya tidak muncul secara wangsit kan gitu. Artinya ada value yang masuk gitu. Ada value yang dipahami dan diterjemahkan oleh seseorang gitu. Tapi menurut Parson tidak seperti itu juga gitu loh, bahwa tindakan itu sebenarnya adalah sistem gitu loh, yang artinya dia dibentuk oleh sistem gitu. Itu. Nah, maka nanti ketika bicara mengenai tindakan gitu, atau terutama perubahan sosial, dia akan lebih banyak dipengaruhi oleh 3 tokoh yang lebih strukturalis ini, yaitu Durkheim itu sendiri. Yang kedua adalah Alfred Marshall, dia lebih ke ekonomi ya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Vilfredo Pareto. Nah, dari Marshall, karena dia ekonom, dia memperlihatkan bahwa ekonomi itu adalah salah satu aspek yang penting. Maka nanti di dalam teorinya sistemnya Parson, ekonomi itu juga turut berpengaruh. Gitu. Tuh. Yang ketiga, Vilfredo Pareto memperlihatkan bahwa yang namanya masyarakat itu mengalami perubahan memang. Tapi pada akhirnya dia akan menuju ke keseimbangan dan stabilitas. Sistem itu tetap, yang namanya sistem tetap akan mengalami perubahan. Ya, cuma memang perubahannya itu tidak langsung kalau misalnya manusia gitu ya. Manusia tiba-tiba dikasih masalah gitu. Kemudian gerakannya bisa lebih cepat, enggak. Tapi kalau sistem masyarakat itu harus, ya itu tadi, kayak sistem pencernaan itu tadi, misalnya ya. Teman-teman makan makanan yang pedas gitu. Makan makanan yang pedas. Awalnya makan makanan biasa dengan tekstur biasa, rasa yang seimbang. Tiba-tiba makanannya pedas gitu kan. Teman-teman nggak akan langsung merasakan efek kalau itu belum masuk ke lambung. Ketika masih di mulut ya biasa saja gitu, biasa saja. Ketika masuk di lambung gitu ya, bisa jadi asam lambungnya naik gitu. Ketika masuk di sistem pencernaan usus hingga ke anus, bisa jadi langsung kemudian buang air besarnya tidak normal misalnya kan gitu. Jadi seperti itu masyarakat itu. Jadi perlu adaptasi. Tapi pada akhirnya nanti lama-lama akan membaik. Netralisirnya akan membaik gitu. Ketika itu sudah lewat gitu kan. Jadi gitu. Maka di sini sebenarnya ketika bicara mengenai perilaku, terutama perilaku itu bukan sesuatu yang bersifat individual ya menurut Parson. Tapi kita perlu melihat bahwa perilaku itu bisa dilihat dari berbagai pengaruh gitu ya, pengaruh, dan dia bersifat sistemik. Maka kalau Parson mengistilahkan itu kesatuan ilmu perilaku. Ya, bahwa perilaku bukan hanya dari ranah individual, motivasi, tapi juga sistemik gitu. Begitupun sebaliknya, sistem mempengaruhi perilaku sebenarnya juga mendukung sistem. Tuh. Di sini masih jelas suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Jelas, Bu. Oke. Selanjutnya, Parson ini mengistilahkan masyarakat itu sebagai sistem
Mohon maaf Ibu memotong sebentar, suaranya mengecil kalau di saya Bu. Oke, cek. Udah lebih baik? Nah ya Bu. Oke, saya ulangi. Jadi istilah sistem yang hidup itu diperoleh dari istilah biologis ya, organisme yang hidup, di mana organ-organ ini sebenarnya saling bergantung, fungsional, dan memelihara pola. Nah, organisme juga bisa kita lihat di dalam sistem rantai makanan ya, itu organisme atau makhluk-makhluk yang hidup lah. Kenapa rantai makanan itu ada, saling memakan? Itu untuk menjaga stabilitas ekologi sistem hidup. Gitu. Mereka punya peranan masing-masing gitu. Kenapa ini memangsa ini, memangsa ini? Itu menjadi salah satu bentuk keseimbangan. Gitu. Maka ketika rantai makanan itu terpotong di satu spesies yang punah atau lain sebagainya, maka rantai makanan rusak. Tapi bisa beradaptasi lagi gitu. Bisa beradaptasi lagi. Misalnya hewan yang dulunya bukan predator sekarang jadi predator misalnya. Tuh. Yang kedua adalah, tadi ya, masyarakat adalah representasi dari organisme yang hidup itu. Dia sebut sebagai sistem yang hidup, yang juga sama gitu, menjaga kelestarian dan pola stabilitas. Tuh. Lalu bagaimana Parson itu memperlihatkan masyarakat sebagai sistem yang hidup? Yang hidup artinya dia bergerak, dia bisa berubah, dia bisa saling menyesuaikan, dia bisa saling fungsional satu sama lain. Di sini ada 4 kata yang teman-teman harus ingat terus ketika mendengar teorinya Parson, yaitu adaptation atau adaptasi itu disimbolkan dengan huruf A, kemudian goal attainment ya, penyusunan dan pencapaian tujuan yang disimbolkan dengan huruf G, kemudian integration itu yang disimbolkan dengan huruf I, dan ini juga diambil dari teorinya Durkheim sebenarnya ketika bicara mengenai integrasi solidaritas kemarin gitu. Dan terakhir adalah latensi L, pemeliharaan pola, norma, nilai seperti itu. Ya, tuh. Jadi 4 kata kunci ini, dan 4 kata kunci ini beroperasi, teman-teman, beroperasi di dalam masyarakat. Yang masuk ke adaptasi itu apa? Yang masuk ke goal attainment itu apa dan seperti apa? Integrasi itu apa dan seperti apa? Begitu seterusnya. Nah, ini deskripsinya. Jadi suatu sistem itu bisa berjalan adalah ketika punya prasyarat 4 fungsional ini. Tindakan pun bisa terbentuk, bisa terpola ketika ada 4 prasyarat fungsional ini. Perubahan pun bisa terjadi asalkan dijelaskan dengan prasyarat 4 fungsional ini. Gitu ya. Yang pertama adalah fungsi adaptasi. Ya, bahwa masyarakat itu sebagai sistem tentu melakukan adaptasi yang tinggi terhadap apa? Terhadap berbagai kondisi dan perubahan. Ingat ya, sistem itu bukan sesuatu yang hidup di ruang kosong ya, kotak kosong, enggak. Tapi juga dia dipengaruhi oleh berbagai macam hal, dan sistem itu tidak tunggal menurut Parson ya. Di dalam sistem ada sistem, contohnya tubuh ini. Tubuh ini adalah sistem kehidupan. Tapi di dalam tubuh ini ada beberapa sistem yang lain, contohnya tadi adalah sistem pencernaan, sistem pernapasan. Ya, jadi itu ketika satu fungsi ini sistem pernafasan tidak berjalan dengan baik, itu akan berpengaruh pada sistem kehidupan kita, sakit misalnya. Ya, bisa kematian atau koma atau apa lain sebagainya. Itu sama halnya dengan masyarakat. Gitu. Dan tubuh ini kan diintervensi juga oleh kondisi yang lain seperti cuaca, seperti virus, pandemi gitu ya. Terus kerentanan terhadap benda-benda di sekitar kita, misalnya gempa, kita tidak bisa tahan dengan benda keras gitu. Kalau tertimpa ya kita akan luka dan lain sebagainya. Tuh. Yang kedua adalah goal attainment gitu loh, perumusan tujuan. Jadi sistem itu harus bisa merumuskan tujuan utamanya. Nah, tubuh misalnya. Tubuh ini punya tujuan tertentu gitu di dalam. Kenapa tubuh ini harus hidup?
Hidup yang seperti apa yang diharapkan oleh tubuh? Sama halnya dengan masyarakat. Masyarakat itu punya tujuan utama apa? Kalau tadi Yadi mengatakan sistem paling kecil adalah keluarga. Keluarga itu bukan hanya kumpulan orang yang hidup aja, enggak. Tapi juga ada goal, ya, ada tujuan. Mulai dari orang menikah misalnya, itu sudah punya goal. Kamu punya anak berapa? Laki-laki atau perempuan? Kenapa punya anak laki-laki? Kenapa punya anak perempuan? Pengen membentuk mereka sebagai apa gitu. Itu adalah tujuan, dan untuk mencapai tujuan itu gitu ya, maka perlu latensi gitu ya, pemeliharaan pola gitu, dan penanaman pola. Ya, sistem harus membuat dan memelihara nilai-nilai yang dimiliki bersama sebagai kesadaran kolektif gitu. Artinya kita tidak kemudian seperti orang menyuapi saja, masuk dimakan selesai, enggak. Tapi proses mempolakan suatu kebiasaan, nilai dan value atau lain sebagainya itu melalui internalisasi dan sosialisasi, ya kan? Gitu, diajari bagaimana caranya makan. Misalnya begini, keluarga ini pengen anak-anaknya jadi dokter. Yang namanya orang tua kan sudah punya tujuan itu ya, membentuk anak-anaknya menjadi apa atau seperti apa. Kendati tidak spesifik mau profesi apa misalnya, tapi dia dari awal sudah punya tujuan dan strategi misalnya. Oh, anaknya diajari tentang nilai prestasi. Oh, anaknya diajari mengenai kerja keras. Oh, anaknya diajari mengenai integritas dan lain sebagainya. Itu melalui kehidupan sehari-hari, itu melalui nilai dan norma, dan itu melalui penanaman, dikasih tahu, diteladani dan lain sebagainya. Gitu. Baru yang terakhir adalah integrasi gitu ya. Mengelola 3 hubungan dari fungsi-fungsi yang lain tadi, yaitu adaptasi, goal attainment, dan latensi. Itu dipelihara, dipantau, diawasi gitu. Siapa yang mengawasi ini? Kalau di dalam masyarakat adalah ada aparatusnya sendiri. Nah, kalau di dalam keluarga, ya tentu ada aparatusnya sendiri. Siapa? Ayah, ibu misalnya, dan lain sebagainya. Itu. Ya, jadi begitu kuncinya ketika kita bicara mengenai agil. Nah, itu kalau tadi saya jelaskan dalam lingkup yang lebih kecil, keluarga. Keluarga itu juga sistem, ya. Jadi di dalam masyarakat itu juga banyak sistem gitu. Kendati keluarga itu bagian dari struktur, tapi dia juga punya sistem gitu. Sistem itu kalau boleh diibaratkan bagian-bagian yang terhubung dan saling beroperasi, ya gitu. Artinya saling bergerak. Itu baru sistem. Kalau struktur itu ya bagian-bagian elemennya itu. Tuh. Nah, kalau di dalam masyarakat, istilah dari adaptasi, goal attainment, integrasi, dan latensi itu juga dipakai. Dan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola itu sudah ada sub-subnya sendiri, bidang-bidang yang mengatur itu, ya, yang memastikan itu bisa dilaksanakan, yaitu struktur yang lebih besar, gitu ya, komponen yang lebih besar. Nah, adaptasi itu dipegang oleh fungsi ekonomi, ya, struktur ekonomi. Kenapa? Karena yang paling banyak berpengaruh di dalam kehidupan kita itu adalah ekonomi sebenarnya. Ya, contoh pandemi. Pandemi itu masalah kesehatan, tapi dampak luar biasanya adalah di ekonomi. Apalagi krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu paling banyak mempengaruhi ini, paling cepat dan paling masif mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masih ingat krisis ekonomi tahun 97 dan 2008. Itu adalah contoh dari bagaimana ekonomi itu berpengaruh besar di dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari situ banyak pengangguran, banyak pengusaha yang bangkrut, kemudian inflasi yang sangat tinggi gitu ya. Ketahanan politik juga rentan, banyak kerusuhan pada waktu itu gitu ya. Kemudian masalah keberagamaan gitu dan lain sebagainya. Itu. Maka ekonomi itu harus bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Struktur ekonomi kita. Memulihkan kondisi. Makanya di sini di Indonesia itu strateginya berbeda dengan beberapa negara maju. Kenapa? Karena negara maju sudah settle ya secara ekonomi. Di Indonesia ini masih merangkak, masih mendiversifikasi geliat ekonomi gitu melalui ekonomi kreatif. Nah, ketika pandemi hancur. Nah, kalau sudah hancur itu akan banyak sekali problem sosial.
Ya, makanya kemudian selain safe dari segi kesehatan, safe juga dari segi ekonomi gitu. Itu. Yang kedua adalah goal attainment. Goal attainment itu banyak dipengaruhi atau dikendalikan atau dipegang peranannya oleh politik karena dia bersifat politikal. Ya, landasan ideologi kita itu adalah tujuan negara kan. Gitu. Itu adalah ideologi yang kita pakai untuk mencapai tujuan dan itu menjadi pedoman. Dan siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk memastikan itu bisa disadari sebagai tujuan melalui serangkaian aturan atau merigidkan itu? Ya pemerintah, ya politik, melalui undang-undang, melalui undang-undang dasar, melalui undang-undang, melalui peraturan pemerintah, melalui keputusan presiden dan lain sebagainya. Tuh. Yang ketiga adalah latensi. Ya, latensi. Latensi itu adalah pemeliharaan pola, ya, manajemen tensi, pola gitu ya. Itu banyak dipegang oleh pendidikan, religiusitas atau religi ya, lembaga keagamaan dan juga keluarga. Kenapa? Karena di dalam sistem itu memastikan bahwa pada sampai level individu ya, adaptasi itu harus dilakukan. Kemudian ideologi, tujuan itu juga harus disampaikan. Nah, karena mereka itu berada di tataran yang sangat makro ya, ekonomi dan politikal, maka itu diterjemahkan oleh lembaga-lembaga paling dekat dengan individu itu, yaitu pendidikan, agama dan juga keluarga. Contohnya Pancasila, mata pelajaran Pancasila itu adalah salah satu bentuk memelihara pola tindakan sesuai dengan Pancasila itu, yang itu sebenarnya menjadi tujuan dan dilegalkan oleh lembaga pemerintahan. Gitu. Sebelum itu ada P4 ya, pada masa Orde Baru. Kemudian ada pendidikan karakter. Karakternya juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Terus sekarang kurikulum 2013 itu bersifat tematik kan gitu. Itu juga representasi dari itu sebenarnya. Sama halnya dengan agama pun juga demikian. Misalnya bicara mengenai toleransi gitu ya. Nah, Indonesia itu adalah salah satu negara yang heterogenitasnya tinggi. Maka bagaimana lembaga agama pun juga berperan dalam menjaga toleransi. Kenapa? Karena heterogenitas itu syarat dengan konflik gitu. Itu potensi yang paling nyata gitu. Lalu bagaimana lembaga agama memastikan itu? Maka ada musyawarah dialog agama misalnya, atau forum dialog agama dan sebagainya. Tidak hanya di level pusat gitu ya, tapi di level bawah pun juga ada. Apalagi keluarga. Gitu. Yang keempat adalah integrasi. Integrasi itu tadi kan memastikan bahwa 3 fungsi itu berjalan dengan baik, ya kan? Maka perlu pemantauan. Siapa yang memantau? Legal, hukum. Kalau terjadi penyelewengan, kalau terjadi pelanggaran, ya hukum yang bergerak. Ya, ketika politik tidak bisa menunjukkan tujuan utama dari suatu sistem, kelompok masyarakat hingga negara, ya dia patut ditindak gitu loh. Ekonomi tidak bisa bergerak karena adanya penyelewengan dan lain sebagainya, ya dia bisa ditindak. Contoh paling paling ideal adalah pandemi. Pandemi ini adalah satu faktor yang membuat perubahan di Indonesia cukup kelihatan signifikan, gitu ya. Kita dihadapkan pada tantangan ekonomi, kita dihadapkan pada keresahan hingga kadang kita lupa dengan kolektivitas, kita lupa dengan tujuan bernegara gitu ya. Karena itu tadi ekonomi sudah akan menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita. Bayangkan ya, yang biasanya kita bisa ngapain aja, nggak ada batasan, tiba-tiba mau kerja, mau jualan aja udah susah gitu, mau buka toko aja udah susah. Maka sering banget ada foto-foto,
curhatan di masa PPKM kemarin. Ini adalah contoh paling representatif. Jadi pandemi ini sebenarnya bisa dikaji dari teorinya Karl bagaimana proses adaptasinya gitu, hingga kebiasaan baru kita. Oke, ini saya lewati, sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang kedua adalah teori sistem tindakan. Teori sistem tindakan. Jadi teori sistem umum tadi yang kita menggunakan 4 kata kunci Agile tadi, prasyarat fungsional, itu ternyata juga bisa dipakai untuk menjelaskan bagaimana tindakan itu bisa terbentuk dan mensupport sistem. Ya, terbentuk dan mensupport sistem. Maka di sini ada 2 anak panah ya. Anak panah itu hierarki kontrolnya dan hierarki syaratnya. Nah, hierarki kontrolnya adalah bahwa ketika dari level ke atas ke bawah, ya, dari level atas ke bawah, bahwa terjadi arus informasi. Contohnya adalah kebiasaan baru di masa pandemi 5M. Itu Anda dapatkan dari mana? Apakah murni dari diri Anda? Tidak. Itu dari atas gitu. Pola-pola yang ditanamkan. Dari budaya baru yang dibuat. Tuh. Lalu yang paling kanan dari bawah ke atas itu menjadi arus energi. Jadi apa yang kalian lakukan dengan mematuhi prokes itu mendukung, mensupport soliditas dari berlangsungnya sistem itu, karena perubahan terjadi. Jadi ketika satu orang yang lain melakukan hal yang sama, itu sudah mendukung sistem. Gitu. Ketika toko-toko menyediakan alat cuci tangan gitu, itu sudah mendukung sistem. Ketika teman-teman yang datang ke toko sebelum masuk cuci tangan itu sudah mendukung sistem. Itu menjadi arus energi. Gitu. Itu. Nah, arus energinya bagaimana prosesnya sehingga tindakan bisa dibentuk dan mensupport sistem. Yang pertama adalah sistem budaya dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok yang presentasi, ada 4 sistem ya di dalam tindakan itu: sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem perilaku. Di mana sistem budaya itu adalah representasi atau prasyarat fungsional dari memelihara pola. Jadi budaya itu tujuannya adalah atau fungsinya adalah memelihara pola. Gitu. Kalau sistem sosial itu menjaga atau memantau kesoliditasan, gitu ya. Soliditas atau kesolidan dari satu sistem. Dengan begini, sebenarnya ingin menekankan status dan peran satu sama lain supaya bisa bergerak, supaya bisa bersinambung. Yang ketiga adalah sistem kepribadian. Sistem kepribadian itu menunjukkan tujuan atau motivasi. Dan yang keempat adalah sistem perilaku, itu adaptasi. Gitu ya, itu adaptasi. Nah, saya katakan tadi kebiasaan Anda itu memakai masker, kemudian mencuci tangan, itu berasal dari atas, budaya yang dibentuk. Dibentuk oleh apa? Oleh banyak lembaga sebenarnya, secara terpusat juga. Agama itu menanamkan itu ya, untuk tetap pakai masker, karena secara tafsir bahwa virus ini juga bagian dari wabah gitu, maka kita harus mencegah. Kalau ada wabah kita harus cegah. Gitu. Kemudian pendidikan adalah salah satu wadah pengetahuan yang paling bisa menjelaskan perkembangan secara ilmiah bagaimana virus ini kemudian berpengaruh besar terhadap interaksi dan juga pola kehidupan masyarakat. Yang ketiga kesehatan medis gitu. Terus yang keempat adalah keluarga. Nah itu. Jadi dari situ kemudian diterjemahkan ke bawah ke sistem sosial. Nah, kita ini berada pada peranan yang berbeda-beda. Ya kan, ada yang berposisi sebagai pemangku kebijakan, ada yang berposisi sebagai ya seperti rakyat biasa seperti saya misalnya. Maka apa tugas dari
pemangku kebijakan, apa tugas dari konstituen gitu. Seperti saya, masyarakat biasa, saya bertugas untuk mematuhi. Gitu. Dan itu tentu saja menjadi motivasi bagi saya untuk bisa mendukung program pemerintah, karena ini demi pemulihan atau demi pencegahan. Nah, dari motivasi itu kemudian masuklah ke perilaku ya, adaptasi sistem perilaku kita. Kita kemana-mana jadi pakai masker. Kita kemana-mana jadi cuci tangan. Kita kemana-mana jadi pakai hand sanitizer. Itu. Dan apa yang kita lakukan dari bawah ini sangat mendukung sistem itu bisa berjalan. Sistem new normal lah. Ya, ada istilah new normal itu sebenarnya bisa dibaca dengan teorinya Akil ini. Karena new normal itu bukan sesuatu yang tumbuh dari bawah gitu. Tapi juga bukan murni yang dari atas ketika diturunkan ke bawah kemudian berhasil. Enggak, artinya ada saling support. Ada arus informasi dan arus energi dari atas ke bawah dan bawah ke atas gitu. Maka dua hierarki ini, kontrol dan syaratnya juga harus berjalan secara bersama-sama. Oke, ini penjelasan dari sistem budaya tadi ya. Saya bilang sistem budaya adalah pemelihara pola, simbol, ide, dan gagasan gitu. Jadi sistem budaya itu di atas sistem sosial gitu. Sistem sosial itu berkaitan dengan status dan peranan gitu. Karena kita berada pada posisi yang berbeda sehingga peranannya pun juga berbeda-beda. Kepribadian itu mengarah pada orientasi dan motivasi. Ya, artinya ketika sudah tahu ada pola seperti ini, kemudian sudah bisa ditafsirkan peranan apa yang bisa kita lakukan gitu ya di masa perubahan ini, di masa pandemi ini. Yang ketiga adalah masuknya ke ranah motivasi akhirnya. Kamu mau ikut atau tidak? Buktinya juga tidak semuanya termotivasi untuk bisa membantu atau untuk bisa keluar dari pandemi kan gitu. Tetap ada yang melanggar gitu. Maka perilakunya melanggar. Yang mengikuti ya perilakunya mengikuti gitu. Nah, perilaku itu adalah aktualisasi dari motivasi itu. Gitu. Nah, sama halnya dengan perubahan sosial gitu. Perubahan sosialnya Parson itu juga sangat evolusionis karena memang dia banyak dipengaruhi oleh Durkheim ya, terutama. Durkheim itu kan bicara mengenai solidaritas mekanik ke organik, itu kan berarti bahwa masyarakat itu semakin mengalami perubahan yang linier gitu, yang evolusionis yang semakin maju. Sama halnya dengan Parson sebenarnya. Kenapa demikian? Lagi-lagi pendekatannya adalah di pendekatan Agil itu tadi. Bahwa di dalam masyarakat itu ada sistem, tadi saya katakan. Sistem yang besar, ada sistem-sistem lagi, ada sistem-sistem lagi, dan sistem itu berkembang. Ya, berkembang dengan seiringnya munculnya struktur baru gitu ya. Maka ketika terjadi atau masuk struktur baru, maka dia akan menuntut adanya adaptasi. Gitu. Jadi diferensiasi itu menunjukkan pertambahan struktur atau perluasan struktur yang berbeda-beda gitu kan. Contohnya kalau di masa pandemi ini ada struktur baru yaitu Satgas Covid di kementerian gitu. Di kementerian dia bukan dari Kementerian Kesehatan saja, ternyata juga Satgas Covid itu bergerak tidak hanya di ranah penanggulangan medis tapi juga ekonomi gitu ya. Yang saya nggak tahu ketuanya sekarang masih saya tahu nggak, dulu yang ekonomi itu adalah Erick Thohir itu. Yang medis adalah ketua Satgas Covid-nya dari BNPB gitu. Tapi sekarang sepertinya saya nggak tahu kelanjutannya. Nah, itu adalah bentuk struktur baru yang harus beradaptasi. Jadi sistem ini harus beradaptasi. Kenapa? Karena tantangannya baru, ada struktur baru. Maka kalau ada apa-apa gitu loh, kalau ada apa-apa, kita itu harus lapor Satgas Covid. Dan Satgas Covid itu tidak hanya di level nasional ya, bahkan di level RT pun ada. Maka kalau ada apa-apa harus lapor Satgas Covid
Kalau ada yang sakit lapor. Kalau pengen bikin acara lapor. Itu harus seizin mereka. Nah itu tidak langsung semua orang tahu. Itu perlu diadaptasi, perlu disosialisasikan. Yang ketiga adalah inklusi dan integrasi ya. Oke, inklusi dan integrasi. Satgas ini kan sesuatu yang baru ya. Jadi wajar kalau misalnya di awal kita masih belum begitu lengket atau masih belum begitu paham tentang keberadaan Satgas COVID. Dan Satgas COVID atau penanganan COVID itu juga berusaha untuk masuk di dalam lini masyarakat. Kenapa? Karena memang kalau di dalam estimasi itu pandemi itu tidak hanya 1-2 tahun, bahkan 5 tahun yang akan datang kita masih akan kena pandemi. Maka Satgas ini perlu ada. Maka dia akan lama-lama include di dalam masyarakat. Kita jadi nggak kemudian kayak oh ini lembaga ad hoc nanti kemudian selesai, enggak. Tapi kita menjadi kenal dengan di situ nanti pasti akan nempel di mana-mana. Di berbagai di desa, di level RW dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang masih seperti itu kan. Yang keempat adalah generalisasi nilai gitu, yaitu perubahan dengan bertambahnya subsistem baru gitu ya, sehingga membutuhkan sistem nilai budaya baru yang mampu melingkupi semuanya. Nah, 5 kebiasaan baru yang dibawa oleh Satgas COVID itu adalah merupakan value baru, nilai baru. Maka ada value gini, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. NKRI harga mati nggak pakai masker pasti mati, kayak gitu. Itu adalah value baru sekarang. Itu dijargonkan tidak hanya oleh Kementerian Kesehatan, tapi oleh semua kementerian, TNI dan lain sebagainya. Nah, sehingga value itulah kemudian yang melekat di dalam masyarakat kita, itu menjadi value baru. Itu masuk dalam ranah atau kategori generalisasi nilai. Nah, maka kalau kita lihat dari itu tadi, proses perubahan itu tadi, itu juga representasi dari ini tadi sebenarnya akil ya. Ya. Misalnya gini, evolusi di sini. Evolusinya Parson di kolom tabel atas gitu, ada adaptasi lanjut, diferensiasi, integrasi, generalisasi. Itu kalau kita masukkan di akil ya masuknya di situ. Adaptasi lanjut masuk di prasyarat fungsional adaptasi itu. Diferensiasi di goal attainment. Yang integrasi adalah di integrasi itu sendiri ya. Dan latensi adalah generalisasi nilai. Oke. Itu mungkin masih bingung ketika kok bisa ya ini masuk ke situ. Nah, itu harus diklarifikasi oleh teman-teman dengan membaca gitu. Karena saya yang saya sampaikan di sini poin-poinnya dan penjelasan saja. Oke, ada yang mau tanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Indah ya. Saya melihat teori sistem ini hampir tidak ada bedanya dengan teori fungsional strukturalnya Durkheim, Bu. Teori struktural fungsional itu kan juga melihat masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian yang saling berhubungan gitu dan memiliki fungsi atau perannya masing-masing. Saya masih kesulitan membedakan kedua teori ini, Bu. Mungkin karena pemahaman saya yang masih dalam bayang-bayang teori fungsional itu gitu. Mohon bisa dijelaskan distingsi antara kedua teori ini, Bu. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus menurut saya. Kenapa tidak ada bedanya dengan teori Durkheim? Sebenarnya ada, cuman mungkin prinsipnya sama. Ya, kenapa? Karena memang Parson ini banyak sekali mengambil dari Durkheim. Walaupun tadi ada dari Weber sangat sedikit sebenarnya. Dari Pareto, kemudian dari Marshall. Nah, yang kedua adalah memang struktural fungsionalnya itu memang kelihatan banget gitu di sini ya. Parson ini gitu, sangat kelihatan. Bedanya adalah
Bedanya adalah ketika Durkheim belum bisa menjelaskan mengenai sisi struktural fungsionalnya. Nah, yang dikatakan oleh Durkheim itu adalah bahwa dalam paradigma fakta sosialnya dan bicara mengenai solidaritas, bahwa masyarakat itu adalah bagian dari bahwa individu itu adalah bagian dari masyarakat gitu, dan tindakan individu itu dipengaruhi oleh masyarakat. Salah satunya adalah fakta sosial yang mengikat masyarakat yang itu bersifat eksternal dan memaksa. Jadi mau nggak mau ketika teman-teman lahir sudah ada norma gitu ya, yang teman-teman harus mengikuti norma itu melalui keluarga gitu. Udah selesai gitu. Tapi proses bagaimana tindakan itu terbentuk itu tidak sekomplit ketika Parson menjelaskan. Melalui apa? Melalui agil ini. Adaptasi, goal attainment, integrasi, dan latensi. Maka ada istilah ini tadi kan, teori sistem tindakan. Jadi teori sistem agil itu, prasyarat fungsional agil itu dipakai untuk memperlihatkan bagaimana tindakan itu terbentuk. Itu ya, bahwa tindakan itu bukan sesuatu yang sekonyong-konyong kemudian oke, ada nilai kita ikuti atau ada nilai disosialisasikan selesai, tapi ada proses itu, mulai dari ranah perilaku, mulai dari ranah kepribadian, sosial hingga budaya, atau sebaliknya ya, malah dari budaya dulu, sosial, kepribadian, perilaku, lalu apa imbasnya untuk ke atas gitu. Nah, ini yang menjadi distingsi dari Parson. Yang kedua, teori agil ini tidak hanya selesai ketika dia membahas mengenai tindakan, sistem tindakan, tapi juga bagaimana agil ini dipakai untuk melihat perubahan sosial. Ya, oke, perubahan sosial itu kan tidak hanya berpengaruh ya, menurut Parson, tidak hanya berpengaruh pada satu ranah saja. Contohnya adalah tadi, katakanlah di dalam ada berbagai struktur yang ada nilai dan norma, kemudian dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari sistem yang saling terhubung, saling punya fungsi. Dan banyak hal-hal yang akan berpengaruh di sistem itu gitu. Misalnya kita lihat di konteks pandemi gitu. Itu awalnya nyerangnya hanya di konteks kesehatan gitu kan. Itu nyerangnya hanya di konteks kesehatan. Tapi imbasnya kemudian adalah ke ekonomi, stabilitas ekonomi kacau. Makanya di kuartal kedua tahun 2020 ya, kalau teman-teman baca gitu, kita tuh di kuartal pertama itu udah naik loh 4 sekian persen gitu ya. Kita udah naik 4 sekian persen gitu. Kuartal kedua itu mulai bulan April, sedangkan pandemi itu mulai Maret 2020. Mulai bulan April turun drastis gitu. Itu baru kemudian kerasa bahwa pandemi itu bukan hanya problem kesehatan, tapi juga problem ekonomi. Nah, maka Satgas pada waktu itu tidak hanya bergerak di kesehatan. Satgas itu adalah lembaga yang dibentuk secara baru gitu ya, untuk mengatasi problem pandemi. Yang itu kita nggak tahu secara detail, secara legal, formalnya awalnya ngapain sih Satgas itu. Toh di dalam masyarakat kalau cuma sekedar pengen memberikan himbauan terhadap pandemi itu bisa lewat kepala desa, bisa lewat RW misalnya. Tapi kenapa harus ada Satgas? Nah, Satgas ini yang berperan secara teknis juga gitu akhirnya. Maka di desa-desa sekarang punya ambulan kan. Di desa-desa, coba dicek desa-desa kalian. Di desa-desa di kelurahan itu punya ambulan. Itu bagian dari Satgas. Itu struktur baru gitu. Jadi
diferensiasi struktur itu kemudian akan berpengaruh pada oke, kita tuh mau ngapain setelah ada struktur ini, apa yang mau dicapai dengan adanya struktur itu. Kita menuju new normal ya, jadi mengendalikan pandemi sekaligus memulihkan keadaan. Jadi bagaimana ini masyarakat itu nggak chaos gitu, karena sistem itu sudah mengalami gejolak yang cukup besar dari adanya pandemi gitu ya kan, maka perlu adanya adaptasi lanjut gitu. Dengan adanya Satgas itu apa yang harus dilakukan, apa tugas kelurahan, apa tugas desa, kita tarik level desa aja, kita perlu tahu apa tugas desa, alokasi dana desa kemudian dipakai ke COVID, bukan lagi ke infrastruktur dan sebagainya gitu ya. Nah dari situ kemudian akan lari ke integrasi dan inklusi. Kenapa? Karena Satgas ini kemudian akan menjadi bagian dari struktur yang melekat di dalam kehidupan masyarakat desa, kehidupan masyarakat kota juga sama aja sih, di kelurahan, level kelurahan. Jadi akan masuk di dalam tatanan kehidupan itu. Dari awal sampai akhir itu masih ada. Bahkan diperkirakan sampai pandemi ini belum selesai pun itu akan masih ada. Tuh. Yang selanjutnya adalah generalisasi nilai itu. Jadi pemeliharaan nilai, ada norma baru, ada nilai baru, ada kebiasaan-kebiasaan baru sekarang. Dari adanya struktur baru itu ada integrasi, ada value baru. Kita tetap sekarang gini, orang pakai masker itu sudah bukan lagi hal yang aneh. Kalau dulu ya, kalau katakanlah 3 tahun yang lalu, kamu kemana-mana pakai masker, kamu dianggap aneh, kamu dicurigai, kamu akan diawasi oleh orang-orang di sekitarmu. Ini ngapain sih? Tapi sekarang enggak. Itu salah satu contoh dari mana kita melihat adanya nilai-nilai baru di situ. Jadi itu perbedaannya di situ. Indah. Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, ada yang lain? Chatroom ada. Oke, ada di chatroom ya. Firman mau sampaikan lisan atau saya baca? Oke, di sini apakah perbedaan mendasar mengenai perbedaan antara proses perubahan sosial dan teori Parson dengan teori Berger mengenai konstruksi sosial ya, tentang eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Oke, dalam teorinya Berger gitu ya, Berger ini termasuk hampir sama sebenarnya, tapi dia lebih ke intersubjektif. Ya, dia lebih ke intersubjektif. Pendekatannya intersubjektif. Walaupun dia mengatakan bahwa ya tidak selalu bahwa masyarakat itu tidak dipengaruhi oleh masyarakat. Tidak selalu individu itu tidak dipengaruhi oleh masyarakat. Tapi individu itu bisa menginterpretasikan dari atau menginternalisasikan dari apa yang dia dapat. Perbedaannya dari Berger dan Parson adalah pendekatannya dan skup kajiannya. Ya, kalau Parson itu lebih sistematis, bukan sistematis, tapi lebih ke strukturalis karena dia bicara mengenai sistem. Jadi kalau kalau Berger ini lebih ke interpretif, intersubjektif, ya. Gitu. Walaupun dia tidak mengatakan bahwa ya intersubjektif banget gitu. Oke, bisa dipahami Firman? Karena kalau saya bicara mengenai Berger itu harus kita bisa memahami dialektikanya dia terkait dengan konstruksi sosial, ya. Oke, yang lain ada lagi? Saya belum izin. Mungkin. Oke, silakan. Baik.
Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya pertama menanggapi dulu Bu terkait tadi Mbak Indah tentang struktur sosialnya, fungsionalnya Durkheim sama Parson. Nah, kalau menurut saya mungkin kalau dari saya pribadi mungkin perbedaan jelasnya itu juga terletak dalam objeknya, Bu. Misalnya struktur fungsionalnya Durkheim itu lebih ke agama. Jadi agama itu yang menjadi titik untuk menjadi fungsi menyatukan dari suatu sistem-sistem masyarakat sosial. Nah, kalau Parson ini lebih komprehensif, ada ekonomi dan lain-lain. Mungkin pertanyaan saya ini juga berangkat dari Mas Firman tadi, juga ada kaitannya tentang dialektika dari Berger itu, Bu. Tadi Bu Ratna menjelaskan tentang bahwa manusia itu juga dibentuk dari internalisasi kemudian sosialisasi. Nah, hal ini kalau Ibu Ratna tadi bilang Berger lebih ke interpretatif, kalau menurut saya kok Berger itu lebih ke fakta sosial juga ya Bu, karena Berger itu menganggap bahwa masyarakat atau individu itu dibentuk oleh masyarakat. Jadi kalau eksternalisasi kemudian objektifikasi kemudian internalisasi. Pertama itu eksternalisasi, yaitu manusia membentuk sistem sosial. Sistem sosial kemudian membentuk masyarakat. Nah, jadi ini Bu, yang pertanyaan saya itu apakah ada sintesa antara yang benar, yang antara individu dan masyarakat itu, apakah ada sintesa yang menyatakan bahwa kalau menurut saya pribadi individu memang dibentuk oleh fakta sosial, tetapi fakta sosial juga tidak akan tercipta jika tidak dibentuk oleh individu juga. Nah, itu apakah ada sintesa yang membahas kedua hal tersebut? Terima kasih. Oke, baik, kita jadi melebar ke Berger ya, tapi ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting teman-teman mungkin sepertinya sudah belajar Berger ya. Jadi Berger itu dikenal dengan teori konstruksi sosial, betul? Kalau teman-teman konstruksi sosial, dan dia merupakan tokoh yang memperkenalkan istilah sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan itu kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Sociology of School kalau nggak salah, atau apa ya, saya nggak ingat betul, tapi kira-kira begitu, sosiologi pengetahuan. Artinya di sini betul tadi dikatakan bahwa fakta sosial itu pun toh dibentuk oleh individu kok, gitu. Fakta sosial itu artinya gini, fakta sosial itu tidak datang secara tiba-tiba. Artinya ada orang yang membuat, ada agensi yang membuat, gitu kan. Nah, perbedaannya kemudian kenapa Berger itu tidak fakta sosial ya di sini. Kenapa? Karena gini, kalau fakta sosial itu mengatakan individu itu dipengaruhi oleh masyarakat, gitu kan. Tapi di dalam ininya Berger, masyarakat itu bisa mempengaruhi individu itu bisa mempengaruhi masyarakat juga kok, gitu. Melalui apa? Melalui interpretasinya sebenarnya. Jadi konstruksi mengenai benar atau salah, contohnya beginilah, gitu. Kita pakai kasusnya, mohon maaf ya, ini mungkin berita duka tapi agak ya mungkin lebih penting untuk kita pakai. Contohnya adalah mengenai konstruksi mengenai sopir yang layak dan tidak layak, gitu. Kita merujuk pada kasusnya Vanessa Angel, gitu. Ketika kecelakaan itu terjadi, awalnya pembahasan hanya berdasar pada korban dan korban, gitu. Tapi kemudian kan ada perilaku loh sebenarnya. Ada perilaku loh sebenarnya di kasus kecelakaan. Artinya itu ada penyebabnya. Lalu apa penyebabnya? Muncul satu orang yang kemudian membuka suara bahwa nggak mungkin kalau di dalam kondisi seperti itu tidak ada unsur human error.
nggak ada human error. Kemudian muncullah 1 bukti, 2 bukti, dan 3 bukti gitu. Ini loh habis update story gitu loh. Ini loh kemudian dihapus story-nya. Artinya dia pelaku. Padahal polisi belum berstatement apapun. Tapi konstruksi mengenai sopirnya ini sudah terbentuk. Dia adalah penjahat. Maka ada istilah penjahat dan lain sebagainya. Saya sempat baca Instagramnya tuh sudah mengarah pada penyerangan bahwa dia adalah penjahat. Itu awalnya yang buka suara adalah 1 orang yang dia komen, kemudian dihapus komennya sama pelaku, sama sopirnya ini ya, dihapus itu. Nah dari situ kemudian muncul konstruksi baru tentang ini tuh layak nggak sih sebagai sopir dan lain sebagainya. Artinya konstruksi ini saya ingin mengatakan bahwa konstruksi itu tidak langsung muncul secara tapi dibentuk oleh orang berdasarkan pengetahuan tertentu, insight tertentu, dan itu menjadi pengetahuan bagi orang lain juga. Gitu ya. Jadi itu. Yang kedua adalah contohnya gini. Ketika berbicara mengenai perempuan yang cantik, kita bicara mengenai konstruksi perempuan cantik misalnya. Perempuan cantik itu adalah perempuan yang putih, perempuan yang bersih, glowing kalau kata sekarang. Itu dari siapa? Itu fakta sosial loh. Dari masyarakat yang membentuk komoditas. Masyarakat yang menentukan itu. Oke, artinya bahwa kita menerima konstruksi atau bentukan pengetahuan bahwa perempuan cantik itu adalah putih dan glowing, itu bukan dari diri kita. Ya kan, itu bukan dari diri kita. Kita menyerap itu, gitu. Kita menyerap itu. Tapi apakah kita tidak kemudian bisa membalikkan itu semua? Bisa. Misalnya saya gitu, saya melihat bahwa perempuan cantik itu adalah yang putih, yang ini. Tapi saya juga punya referensi lain bahwa perempuan cantik di belahan bumi ini gitu, yang lain, misalnya di Eropa katakanlah, di Eropa itu kenapa boleh banyak berjemur? Artinya putih itu bukan patokan cantik kan? Berarti kulit itu bukan representasi dari kecantikan warna kulit. Maka saya boleh dong melalui eksternalisasi saya mau eksternalisasikan diri saya cantik itu bukan putih, tapi sawo matang misalnya. Nah, artinya kita di dalam proses internalisasi hingga proses eksternalisasi gitu, itu ibaratnya apa ya, kebebasan individu untuk menerjemahkan dan mengaktualisasikan itu masih ada gitu loh. Kalau dalam teorinya Berger, kita masih bisa mengubah, maka fakta sosial itu bisa berubah, norma itu bisa berubah, konstruksi itu bisa berubah, tergantung dari itu tadi, insight juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar kayak meneruskan konstruksi yang lama, ya itu bisa, tapi tergantung dari orang yang menerima konstruksi itu, apakah menerima atau akan mengubah konstruksi dengan konstruksi yang baru. Nah, ketika sudah masuk ke konstruksi yang baru, apakah itu bisa bernilai objektif gitu? Bisa, ketika dimasifkan, ketika diikuti banyak orang, ketika diviralkan. Itu bisa. Diviralkan itu adalah objektifikasi. Ya, kalau di era sekarang. Gitu. Atau legitimate gitu. Kamu viral berarti legitimate bahwa kamu ini cantik misalnya. Cantik itu yang begini. Itu ya. Jadi perbedaannya adalah di situ. Oke. Sama tadi yang Durkheim tidak hanya bicara mengenai agama ya Mas ya sebenarnya ya, tidak hanya bicara mengenai itu, dia juga bicara mengenai banyak hal di belakang saja, di teorinya elementary religion aja dia bicara secara spesifik mengenai agama. Di bunuh diri ya sempat bicara mengenai agama, tapi dia lebih melihat dari data statistik. Oke, ada yang lain? Sebelum saya tutup. Soalnya tadi kecil.
Ya, oke. Closing statement ya. Ya. Oke. Yang pertama saya jawab bahwa memang Parson ini adalah generasi modern. Ya, dia sudah masuk ke generasi sosiologi modern memang. Kemudian yang kedua, apa yang dia ambil dari Weber sudah saya jelaskan tadi. Dia sebenarnya ingin menjelaskan bahwa tindakan sosial. Jadi inspirasinya memang dari Weber mengenai tindakan sosial, tapi dia ingin menjelaskan lebih sistemik terkait dengan bahwa tindakan itu toh juga dipengaruhi oleh sistem, gitu. Dalam hal ini dia sepakat dengan Durkheim sebenarnya. Cuman Durkheim tidak bisa menerjemahkan secara konkret dalam artian secara operasional bagaimana kemudian tindakan itu dipengaruhi oleh masyarakat atau terbentuk di dalam sebuah sistem atau melalui sistem. Maka melalui sistem akil itu adalah operasionalisasi dari bagaimana tindakan itu bisa terbentuk. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Lupa saya malahan. Bisa di sintesa ya? Oh. Oke, ya, baik. Oke, sebenarnya masih bisa. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa yang namanya sistem itu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada. Ya, artinya bahwa sistem itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal, gitu kan, kondisi tertentu atau krisis tertentu. Tinggal bagaimana kemudian krisis itu atau institusi itu beradaptasi dengan krisis yang terjadi. Gitu ya, katakanlah misalnya ya, gitu. Kamu pengen melihat ketika kampus itu membuat kebijakan kemudian mahasiswanya demo, gitu kan. Artinya ditolak kebijakannya. Lalu apa yang dilakukan oleh kampus? Apakah kemudian memaksakan atau tidak? Itu adalah proses dari adaptasi. Lalu bagaimana kemudian keputusannya agar itu bisa disepakati atau bisa diterima oleh orang yang menolak, kayak gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya ya bukan hanya harmonisasi saja, tapi lebih ke bagaimana melakukan suatu adaptasi, gitu. Melakukan suatu penyesuaian terhadap tantangan atau juga krisis yang dialami pada saat itu. Dan krisis yang dialami pada saat itu tentu saja bukan hanya kemudian langsung menjadi tanggung jawab kelompok tertentu, kan, gitu. Contohnya aja kita bicara mengenai PTM. Ya, perkuliah tatap muka ini adalah salah satu bagian untuk memastikan bahwa teman-teman yang merasa kuliah kok online terus misalnya,
walaupun saya tetap online ya. Tapi ada alternatif yang lain gitu, yang kemudian dilakukan oleh struktur di atas gitu untuk untuk menyesuaikan berbagai macam situasi penolakan itu. Yang kemudian kita rapat gitu, dari atas itu buat skema, buat aturan supaya apa? Supaya memang tidak melanggar prokes juga. Yang kedua tetap legal gitu ya. Yang ketiga tetap aman kayak gitu. Aman secara faktual bagi yang mengajar dan belajar di kelas. Dari sistem itu kemudian akan disampaikan ke level yang paling rendah, yaitu prodi. Maka informasi yang kalian dapat itu dari prodi kebanyakan. Kalau secara langsung dari prodi, di web ada. Jadi sama aja sih sebenarnya. Penolakan itu tidak harus kemudian menjadi salah satu kontra dari teorinya Parson ya, karena berbagai macam penolakan, resistensi dan lain sebagainya, toh pasti ada proses adaptasi, gitu. Dan bisa jadi itu bisa menjadi landasan untuk merubah struktur sebenarnya, atau menambah struktur yang baru, gitu. Itu jawaban sementara dari saya, semoga bisa diterima. Yang lain, atau kita cukupkan? Cukup Bu, setelah ini ada materi lain. Oke, ya baik. Kalau gitu kita cukupkan sekian ya. Panjang lebar hari ini, tapi nggak apa-apa. Saya senang jadi teman-teman antusias untuk kuliah ini. Saya tawarkan minggu depan mungkin kita bisa hybrid ya. Kita bisa hybrid. Yang di Jogja silahkan merapat untuk di kelas. Yang masih di luar ya kita tetap pakai Zoom. Jadi kita pakai kanal Zoom dan juga pakai tatap muka untuk yang di Jogja. Cuma nanti saya lihat kelas dulu, kalau jam 7 bagi saya kepagian. Jadi saya coba cari kelas yang kosong, kita tetap mengajar jam 8, semoga bisa. Gitu ya. Informasi lebih lanjut nanti saya sampaikan di grup ya. Saya begitu, sekian dari saya. Terima kasih yang presentasi hari ini, terima kasih yang sudah bertanya dan menanggapi hari ini, luar biasa. Semoga sehat selalu, semoga diberikan semangat terus untuk tetap bisa kuliah dan lancar kuliahnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rana. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu.